Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya dalam video mata kuliah akuntansi perbankan, membahas tentang akuntansi pinjaman diterima. Pinjaman diterima itu adalah bank biasanya kan minjam uang, meminjamkan uang. Nah, sekarang bank itu meminjam uang ke bank lainnya, dan ke BI atau ke BA atau ke bank lainnya. Jadi ini adalah kasus ini sudah tersedia kasus di mana bank itu minjam uang ke bank lain. Ya. Lalu bagaimana jurnalnya? Ini kita ada kasus ini, saya bacakan dulu ya. Seperti biasa, Bank Union Sentral Jakarta memberikan pinjaman dalam hal ini sebagai pemberi kredit kepada Bank Express Jakarta. Perjanjian kredit dilakukan tanggal 15 Juli 2019. Nilainya 35 miliar, suku bunga 11%, jangka waktu 3 tahun. Pencairan kredit langsung dilibatkan ke rekening Bank Express di Bank Indonesia, dilakukan oleh Bank Express nilai 20 juta tanggal 1 Juli dan selanjutnya langsung debit ke rekening Bank Express di Bank Indonesia sebesar 11 juta pada tanggal 15. Jadi 2 kali menariknya. Pinjamannya 35 juta, Bank Express minjam ke Bank Union 25 juta, 35 miliar, bunga 11%, 3 tahun, dan nggak langsung tariknya 2 kali, yaitu pertama 20 miliar, yang kedua 12 miliar. Jurnalnya gimana? Di sini jurnalnya adalah di sini ada jurnal yang tidak familiar buat kita ya, karena di bank seperti kita bahas di bab sebelumnya, bab pertama. Jadi komponen-komponen dalam laporan keuangan di situ ada juga terdapat komitmen. Dimana biasanya kalau di perusahaan-perusahaan lain atau kita belajar basic, kita nggak pernah menjurnal komitmen ya. Jurnal transaksi itu dianggap suatu transaksi ketika dia mempengaruhi laporan keuangan. Nah, bedanya di sini laporan keuangan perbankan itu mencantumkan komitmen, sehingga di sini ada jurnal yang tidak lazim buat perusahaan-perusahaan lain. Ini saya contohkan saja di sini, namanya rekening administrasi ya. Tanggal 15 ketika dimulainya kartu kredit, bank mencatat rekening komitmen sebagai administrasi. Dan ini rekening ini tidak umum ya, tidak umum di perusahaan-perusahaan lain, atau seperti kita buat ini kayaknya harus di bank aja, di bank saja, karena di bank itu ada komitmen dalam laporan keuangannya, harus dilaporkan. Bentuknya seperti ini ya. Tanggal 15 bulan 6 tahun 2019. Ini kita kasih tanda, kita beri tanda debat DBR, fasilitas kredit pinjaman yang diterima belum digunakan. Dulu 5 miliar. Diberi tanda debit di sini ya, karena memang ini sifatnya bukan jurnal double entry yang biasa kita pahami. Ini jurnal untuk memenuhi sisi administrasi. Kemudian tanggal 15 dan kemudian tanggal 1 Juli itu penarikan pertama.
realisasi. Ini rekening administrasi fasilitas pinjaman yang diterima belum digunakan. Jadi ini komitmen bank akan meminjam uang sebesar 30 miliar. Kemudian ketika ini kontrak, jurnal untuk mencatat kontrak ya, jurnal mencatat kontrak. Dan ketika ditarik, ketika terjadi penarikan, artinya pinjaman direalisasi, lalu jurnal ini ditutup sesuai dengan jumlah penarikan. Penarikan pertama sebesar 20 juta. Saudara perhatikan di sini memang 20 juta, 20 miliar. Saudara perhatikan di sini memang bukan double entry ya. Memang beda. Tidak. Lalu kemudian bukan double entry. Kemudian lalu ditariklah dana pinjamannya sebesar, ini untuk mencatat pencatatan pinjaman dimasukkan ke dalam akun pinjaman diterima ya. 20 miliar. Kemudian selanjutnya penarikan keduanya tanggal 5. Seperti biasa penihilan dari rekening ini dikredit karena dikredit ini selalu diberi tanda ya, karena tidak double entry, jadi nggak tahu yang didapat apa kredit jika tidak tulis di sini tanda atau debit. Dan yang kedua adalah sebesar 15 juta. 15 miliar ya. Dicatat ke dalam rekening pinjaman diterima. Ya, ini tadi jadi pertama 20 juta ya sini, kemudian kedua 15 juta ya. Jadi rekening ini jurnal rekening administrasi ini adalah jurnal komitmennya untuk, karena memang belum tentu bisa cair atau apa gitu, karena kontrakan pengajuan kontrak dan sebagainya. Nah itulah tadi soal untuk contoh satu ya. Kemudian yang kedua adalah ini contohnya BPR ya. Kalau satu-satu kita tidak menghitung bunga. Nah di sini ada, kita mengabaikan bunga. Kemudian untuk yang kedua ini contohnya untuk meningkatkan, saya bacakan saja. Ini untuk meningkatkan kinerja BPR Romeo Tel Serang. BPR Romeo Tel Serang mengajukan kredit kepada Bank Mandiri senilai 3,5 miliar. Bunga efektif 12% per tahun, kontrak kredit 1 tahun.
dimulai per 25 Desember 2017, realisasi dilakukan tanggal 1 Januari 2018, biaya provisi dan administrasi 24 juta, biaya asuransi 11 juta, dan biaya appraisal 14 juta, dan biaya perikatan notaris 5 juta. Jadi kalau saya gambarkan, Bank BPR itu BPR Romeo, tanggal pinjam ke Mandiri, ya, tanggal 25 ya, Desember, terus cairnya 1 Januari gitu. Ya, ini kondisi seperti ini dengan bunga 12% ya per tahun. Kondisi seperti ya. Nah, kemudian jurnalnya gimana? Jurnalnya tentu yang pertama adalah Bank BPR mencatat kontrak dalam rekening administrasinya ya, tanggal 25. Saya ganti warnanya saya ganti cuma biar ini saja. 2017 mencatat di debit DBR RAR pinjaman diterima dan belum digunakan. Totalnya 3,5 miliar. Kemudian tanggal 1-nya 1 bulan 1 tahun 2018 dicairkan ya, cairnya tanggal, sehingga ini cairnya semua ya, jadi langsung ininya ada fasilitas pinjaman ya, fasilitas pinjaman diterima yang belum digunakan ya. Semua total. Nah, ini rekening administrasinya sudah ditutup ya, artinya di laporan keuangannya nol, nggak ada komitmen yang kalau misalnya sampai melewati batas laporan keuangan misalnya. Kemudian pencatatan jurnalnya untuk mengakui pinjamannya ya, pinjaman diterima itu ya totalnya sebesar 3.500.000, itu dikurangi dengan dibebani biaya-biaya ini yang menanggung bebannya adalah pihak yang meminjam biaya-biaya ini ya. Dan Bank BPR itu tidak diperkenankan untuk transaksi giral, jadi masuk ke giro bank lain, dalam ini Bank Mandiri ya, giro bank lain. Sebesar atau kita catat biaya-biayanya dulu. Sini biaya ADM yang jadi beban ya, biaya ADM dan provisi. Ini jadi beban karena debit ya, debitnya di debit, beban bertambah di debit. Biaya appraisal appraisal ya, biaya appraisal atau perkiraan, jaminan, biaya, kemudian biaya perikatan notaris,
notaris. Ya. Kemudian biaya asuransi kredit, biaya premi asuransi kredit, sisa terus lalu giro bank lain. Maksudnya gironya BPR Romeo itu ya, yang ada di bank lain. Ini pinjaman diterima. Nah, ini untuk mengakui atau mencatat pinjaman diterima. Dikurangi dengan beban-beban ini ya. Sini beban pertama 24 juta ya. 24 juta sini kasih biar 24 juta ya kan. Itu 13 juta. Kemudian 5 juta, 17 juta, dan ini 3 miliar. Ininya berarti 400 3 miliar 400. Nah, ini adalah untuk mencatat pengakuan pinjaman. Kemudian bunganya, nah di sini kita mencatat bunga ya. Bunganya berapa, cicilannya berapa, mencatat bunga dan cicilannya. Bunganya berapa, dan ini sudah saya siapkan schedule pembayarannya di sini. Jadi ya tanggal 1 itu angsurannya 35 juta, angsuran pokoknya 275 juta 970, dan angsuran bunganya 35 juta, angsuran pokoknya 275 juta 970.760, dan total angsurannya 310 juta 970. Jadi Bank Romeo itu membayarnya sebulan sebesar 310 juta ya selama 1 tahun. Tingkat bunganya berubah-ubah ya. Ini dengan metode anuitas tingkatnya berubah-ubah. Jadi kalau kita di sini besar ya, makin sana makin kecil. Dan ini tingkat bunganya. Tentunya berbeda-beda ya. Jadi nanti jurnalnya adalah ya jurnalnya tanggal 1. Jurnal tanggal 1 bulan 2 tahun 2018. Ini untuk mencatat angsuran pertama. Biaya bunganya 35 juta, kemudian pinjaman diterima. Jadi angsuran mengurangi pinjaman diterima ya. Mengurangi jumlah pinjaman. Dan mengambil dari biro bank lain. Berkurang ya biro bank untuk membayar bunga. Kemudian bunganya 35 juta. Cicilannya 275 juta.
cicilannya 275 juta dan totalnya 310 ya 310.970.760 ya gitu ya. Ya, ini mencatat angsuran plus bunga bulan pertama. Ya. Terus bulan keduanya bagaimana? Ya, bulan keduanya sama ya, cuma tinggal angkanya diganti saja. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat ya. Bulan ketiga ini berarti cicilannya sama nih ya. Total angsurannya sama, nanti yang beda cuma bunganya ya sama angsurannya. Kalau kita lihat sini bunganya makin kecil, angsurannya makin gede, makin besar ya. Ya baiklah, sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup untuk pinjaman diterima. Waalaikum, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.